Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Babu adabil wudu. Ibi bab menerangkan adab-adab berwudu. Faidha faragta minal istinja. Faidha faragta jika kamu sudah selesai dari istinja. Fala tatruk maka jangan tinggalkan as-siwaka siwak. Jadi kalau kita mau berwudu, kita tuntaskan dulu ke kamar kecil atau buang air kecil, buang air besarnya. Kalau sudah, maka sikat gigi ya lebih bagus di tempat kita itu juga disiapkan siwak. Sebagaimana yang dianjurkan adalah dengan menggunakan kayu arok. Kalau nggak ada ya sikat gigi. Fa'innahu maka sungguhnya siwak mutahharatun lil fami membersihkan mulut, maradhatun lirabbi datangkan keridhaan Allah, sakhatun lisyaitan buat syaitan marah, wasolatun bisiwakin solat dengan menggunakan siwak afdalu lebih utama min sab'ina solatan dari 70 solat bila siwakin tanpa bersiwak. Jadi ada keistimewaan di dalam siwak yang menggunakan kayu arok yang tidak dimiliki oleh sikat gigi. Jadi kalau ada yang tanya apakah sikat gigi, pasta gigi dengan menggunakan ya sikat gigi yang sekarang itu bisa menggantikan siwak? Maka jawabannya tidak. Mungkin bisa dikatakan lebih membersihkan mulut, bisa. Tapi keistimewaan, fadilah-fadilah di dalam siwak menggunakan kayu arok itu sendiri, itu nas dalam hadis-hadis baginda Rasul, sunnah baginda Rasul yang tidak bisa tergantikan. Bagaimana yang disebutkan di sini, mendatangkan keridhaan Allah, kemudian sholat dengan menggunakan siwak itu lebih utama daripada 70 sholat tanpa siwak. Itu harus ya memang ketentuan di dalam siwak yang mengikuti sunnahnya Rasulullah. Jadi kedua-duanya itu penting. Sikat gigi juga itu Masya Allah, itu juga bagus. Kemudian siwak menggunakan kayu arok itu juga penting. Ya lebih mudah memahaminya ya kayak pengobatan sekarang itu loh. Pengobatan dengan dokter, kalau itu dibutuhkan seperti sesar, itu kan nggak bisa kalau nggak ikut ya itu dianggap ya boleh-boleh saja dianjurkan. Kemudian pengobatan tradisional, banyak bekam, pasdo, menggunakan minum madu, itu kan juga pengobatan yang tidak bisa tergantikan. Jadi jangan ditanyakan mana yang lebih utama, kedua-duanya sama-sama penting. Wallahu a'lam. Warwi dan diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salatin. Laula an asyqa, seandainya aku tidak khawatir memberatkan ala ummati kepada umatku, atas umatku,
Amartahum sungguh aku perintahkan mereka bisiwaki untuk bersiwak fi kulli sholatin dalam setiap sholat. Anhur sallallahu alaihi wasallam dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umir itu aku diperintah bisiwaki dengan untuk bersiwak. Hatta itu sehingga aku takut ayyak tuba alaiya siwak itu diwajibkan kepada aku. Kata Rasulullah, seandainya saya ingin memberatkan umatku, maka pasti aku suruh saya perintah mereka untuk selalu siwak setiap hendak mengerjakan sholat. Jadi siwak itu ya betul-betul mustahab, muakkad ya, disiwakan. Karena itu kaitannya kalau kita sholat berjamaah kaitannya dengan muasyarah dengan orang-orang, gak kaitan dengan membersihkan diri, berkaitan dengan bau badan, kemudian pakaian, itu satu hal yang perlu dijaga sehingga tidak mengganggu orang Islam yang lain. Majelis kemudian selepas siwak, majelis kemudian duduk untuk wudhu mustaqbil kiblati menghadap kiblat ala maudhi'in murtafi'in di tempat yang tinggi kaila yusibakar rasyas agar tidak terkena percikan najis. Dianjurkan tempat wudhunya itu adalah tempat yang tinggi sehingga tidak ada percikan-percikan yang kembali ke pakaian atau ke badan kita. Wakul dan bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Baca doa ini, minta perlindungan dari setan. Semagusil kemudian basuhlah yadaika kedua tanganmu salasan 3 kali qabla an tadkhulahuma sebelum kalian memasukkan kedua tangan al-ina'a ke dalam wadah yang berisi air. Jadi di zaman dulu kan belum ada keran ya, istilah keran wudhu itu. Hingga orang-orang zaman dulu kalau wudhu ya wudhunya di bak air itu. Ya, mungkin kondisi air itu sedikit gitu. Sehingga sangat dianjurkan untuk membasuh dulu tangan, kemudian baru dimasukkan ke dalam wadah untuk bersuci. Wa qul dan bacalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. 3 basuh tangan meminta diberikan nanti al-yumna ini kurang lebih maknanya minta nanti kelak di akhirat catatan buku amalan itu diberikan kepada tangan kanannya. Dalam arti itu adalah salah satu tanda orang akan selamat ketika menerima catatan amalnya dari tangan kanan. Wal barokah dan minta barokah. A'udzubika minasyu'mi wal halakah, minta perlindungan dari Allah dari keburukan dan kecelakaan. Tumanwi kemudiannya telah raf'al hadas, menghilangkan hadas. Wastibahat as-sholat dan diperbolehkannya mengerjakan sholat. Ini niatnya satu-satu ini. Raf'al hadas kalau dalam kondisi kita sehat, ya air ada, istibahat as-sholat ya. Mungkin ketika kita tidak bisa, ya posisi lagi sakit itu. Wala yang bagi dan tidak seharusnya anta'zibah niyataka qabla ghasil wajh. Apa azab ini? Anta'zibah niyataka qabla ghasil wajh. Wala isutuka. Jadi niatnya itu niat di dalam wudhu ataupun ibadah yang lain ya, di dalam mazhab Syafi'i itu niat mokotarinan bifili, istilahnya itu berbarengan dengan awal pekerjaannya, sehingga ketika wudhu maka niatnya itu berbarengan dengan basuh muka. Maka orang yang niat duluan kemudian yang ketika basuh muka dia tidak niat, maka wudhunya tidak sah.
nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Dianjurkan melafadzkan dulu. Kemudian ketika kamu ngambil air dan dibasuhkan ke muka, disitulah hati kamu baru niat seperti tadi nawaitul wudu'a itu diulangi dalam hati. Itu akan lebih menguatkan. Tsumma khudh ghurfatan li famika. Kemudian ambillah satu cauan air untuk berkumur-kumur. Wa tamatmadu biha salasan, dan menghirup air ke hidung. Istinsyak dan berkumur-kumur ya. Wa tamatmadu dan berkumur-kumur biha salasan. Wa baligh fi raddil ma'ilal wal somati illa an takuna sha'iman fatarfaqo. Jadi wabalik itu dikuatkan, entah itu kumur-kumurnya dan istinsyaknya itu, sehingga betul-betul kotoran sisa-sisa makan dalam mulut itu bersih semua, ataupun yang ada dalam hidung itu bisa bersih, kecuali kita berpuasa, maka itu tidak dianjurkan seperti itu. Kullan bacalah Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka wasabitni bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian dianjurkan juga baca doa Allahumma inni, ya Allah bantulah aku untuk selalu baca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan tetapkanlah aku dengan bil qawli tsabit, maksudnya kalimat iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maksud kemudian ambillah ghurfatan. Oh itu ini yang tadi kumur-kumur ya. Maksud kemudian ambillah ghurfatan, satu cauan di afika untuk hidungmu. Wastan syik, dan hiruplah biha salatan, 3 kali, istinsyak 3 kali. Wastan sirma fil anfi min rutubatin, dikeluarkan itu apa yang ada dalam hidung. Wa kullan bajalah fil istinsyak, ketika istinsyak Allahumma rihni raihatal jannah wa anta anni radin. Allah, izinkanlah aku untuk mencium wangi-wangi surga dalam keadaan kau ridho kepadaku. Wa fil istinsar Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dara. Dan ketika membuang air, lepas membuang air dari hidung, membaca doa ini. Mahud kemudian ambillah ghurfatan, satu cauan liwajhika, untuk wajahmu, faksil. Nah, di sini baru wudu ya. Kemudian ambil untuk wajahmu, kemudian basuhlah wajahnya dari awal tumbuhnya rambut yang ada di jabah itu. Dahi ila muntaha ma yakbul minat tuli, sampai itu dagu. Wa minal udhuni fil ard, dan di dalam dari telinga panjangnya. Jadi telinga ke telinga, kemudian atas bawahnya dari tumbuhnya rambut sampai dagu itu. Wa usil al-ma'a ila maudi'it tajdif, dan menyampaikan air itu sampai ke tajdif. Wa huwa ma ya'tadun nisa anhiyata sya'ri anhu. Wa huwa ma baina ru'sil udhun ila zawataili jabanain, ani ma yaqa'u minhu fi jabhatil wajhi. Ausil alma ila manabiti syur al-arba'a al-hajibain asyaribain al-ahdaf al-adhrayan. Di batasan-batasan wajah yang tadi atas bawah, kanan kiri, telinga-telinga itu, maka apa saja rambut yang tumbuh di antara itu, mulai dari janggut dan sebagainya, itu harus disampaikan air ke situ.